selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran dan tubuh kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat penyembahan, pujian kita, bahkan telinga hati yang siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan untuk kita beberapa ayat firman Tuhan untuk mendasari ibadah kita pagi hari ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati hadirat-Mu, kami siap untuk menikmati kuasa-Mu Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan kami, firman Tuhan, bahkan setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah siap untuk beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Allah hadir di rumah mereka. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab besar kasih-Nya bagi kita. Dia adalah benteng kehidupan kita, maka apapun yang terjadi kita tidak perlu gentar, karena Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Jalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku. Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus jaminan hidup, Kau kekuatanku. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan,
jaminan hidup kita. Yes. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ku diberi kuasa-Mu Tuhan. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa-Mu Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, haleluya, segala raja. Kami mau datang dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya waktu kami datang di hadirat-Mu, penuh ucapan syukur kami, Engkau bekerja dengan luar biasa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami mau datang dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku menyembah-Mu di sini, oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Benar Tuhan, yes. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Di hidupku Tuhan, di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia sekali lagi. Haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Yes, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami memerlukan Engkau, Yesus, dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau sepanjang hidup kami, sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku perlu Engkau, Yesus. Engkau Yesus, Haus jiwaku menantikan. haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau Amin, yang Tuhan. ku andalkan. Haleluya. Melebihi Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Shalom, saudara-saudara sekalian, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi meskipun lewat online. Pada saat ini kita mau belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak terbatas oleh apapun, tetapi biarlah meskipun lewat online kita boleh mengalami Tuhan. Meskipun lewat online kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Meskipun lewat online kita diberkati Tuhan. Meskipun lewat online kita diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Seperti kita lihat saat ini begitu banyak problem yang terjadi di bangsa kita, bahkan di dunia ini Tuhan, di dunia ini. Tetapi kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengambil tindakan keliru ketika menghadapi dalam persoalannya. Ya, satu belum selesai sudah ada satu lagi. Persoalan satu belum selesai sudah datang satu lagi. Nah, persoalan-persoalan ini saya sebut dengan kemelut, dan kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul keluar dari kemelut hidup. Nah, untuk mendasari firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar lewat teks kita, yaitu dari kitab Markus. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar bagaimana agar kita dapat keluar dari kemelut hidup yang begitu bertubi-tubi. Yang pertama yaitu dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini. Yang pertama, fokus kepada Tuhan Yesus, sang kebenaran itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, dia yang sanggup bahkan menyembuhkan setiap kita, mengampuni dosa kita. Ya, tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa. Ya, dosa itu merupakan penyakit yang diderita oleh setiap jiwa. Bila telah diampuni, jiwa pun akan sembuh. Datang pada Yesus. Mereka datang pada Yesus. Kita akan belajar lewat orang-orang 4 orang ini, yaitu apa yang mereka lakukan. Kita tidak tahu mereka keluarga, teman-teman, atau apapun itu, tetapi mereka memiliki keyakinan asal datang kepada Yesus pasti sesuatu akan terjadi. Sehingga dalam teks kita ini katanya ayat 3 katakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, datang membawa. Kata membawa di situ bahasa aslinya itu Phero. Phero itu artinya apa? Bisa juga menghasilkan atau ia berbuah. Jadi kata Phero itu menghasilkan atau ia berbuah. Mereka meyakini asal datang kepada Yesus, orang lumpuh itu pasti akan sembuh, akan menghasilkan sesuatu. Asal datang kepada Tuhan Yesus, pasti akan berbuah baik. Oleh sebab itu mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita lihat dari teks kita, dari bacaan kita tadi, bahwa apa yang terjadi, bahwa dia sembuh.
Ya, ketika mereka bawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya. Kita lihat hal yang paling hakiki adalah pengampunan dosa. Dari teks kita ada keterangan bahwa orang ini menderita sakit lumpuh itu akibat daripada dosa. Memang tidak semua orang yang sakit itu akibat daripada dosa, seperti dalam kitab Yohanes, ya, Yohanes bahwa Tuhan izinkan begitu dia sakit itu karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat orang itu. Tetapi di sini dengan teks kita bahwa orang lumpuh ini akibat dosa. Nah, jadi Tuhan menyentuh hal yang paling hakiki, yaitu dosa. Mereka datang kepada Yesus dan mereka tahu pasti berbuah baik, pasti menghasilkan hal yang baik. Mereka meyakini itu dan lihat mereka boleh membawanya. Saudara dan saya pun bisa memperoleh kesembuhan, pemulihan hidup bahkan sekalipun jika kita percaya dan tidak meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan segala penyakit, segala keadaan, ya, yang datang pada kita. Ya, segala kuasa iblis pun bisa dihancurkan. Datang kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Jangan cari pertolongan yang lain. Ya, banyak orang sekali di dunia ini, kadang-kadang ketika ada persoalan, mereka menganjurkan, ayo ke sana, mungkin ke dukun ini, ke dukun itu. Ya, itu bisa terjadi juga dengan orang percaya, apalagi kalau orang yang belum kuat imannya, pasti akan ikut. Ya, namanya kita ikut tinggal di dunia ini, mari kita ikut cara dunia. Tapi lihat, lewat pembelajaran kita saat ini, mereka mengambil langkah yang pasti, datang ke alamat yang tepat, datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Permasalahan selalu datang menimpa siapapun di dunia ini, tanpa memandang bulu, baik dia pintar, baik dia kurang pintar, ya, baik dia yang kaya atau yang kurang kaya, tinggal di desa atau tinggal di kota, ya, tetap pasti tidak ada yang kebal dengan persoalan. Jangan takut, jangan khawatir. Kabar baiknya masih ada jalan keluar, yaitu Dialah Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup memberikan pertolongan, Dia sanggup memberikan jalan keluar, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan apapun yang kita alami. Asal kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Mazmur 124 ayat 8 katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Alkitab menyanyikan itu. Tuhan yang akhirnya di dalam perjanjian baru kita tahu, Tuhan yang kita kenal ini, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Kemelut apapun, kita bisa melumpuhi itu. Asal kita datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Dia dapat membuka jalan bagi setiap persoalan kita, walaupun sepertinya semua jalan itu telah tertutup. Oleh sebab itu, kabar baiknya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun kemelut yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan takut, jangan khawatir. Kita datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah cerita tentang seorang bangsawan yang kaya raya. Ya. Dia ingin menghadiahkan kepada anak-anaknya suatu jam saku emas. Itu hadiah turun-temurun dari kakek buyutnya. Nah, akhirnya bangsawan ini, dia kaya raya, dia mau menghadiahkan kepada anaknya. Ada 3 orang. Akhirnya bagaimana caranya? Ini dia bertepatan dengan ulang tahunnya. Akhirnya dia panggil anak-anaknya. Dia bilang, anak-anakku, jam ayah, jam saku emas itu jatuh di dalam gudang, ya, tempat jerami-jerami itu. Coba kalian cari. Dan caranya
Caranya begini, mulai dari yang kakak, yang paling sulung, nanti baru sampai kepada yang bungsu. Akhirnya dia suruh yang, ayo kamu yang sulung silakan duluan. Akhirnya yang sulung ini sambil mengangkat tongkat, sebuah tongkat, dia masuk ke dalam gudang itu, dia korek-korek, pukul-pukul, injerami semuanya, dan sambil teriak-teriak. Akhirnya sampai dia suaranya serak, sampai dia capek, tidak ketemu. Akhirnya dia keluar, dia kasih tahu, saya tidak ketemu ayah. Oh, akhirnya yang kedua lagi, dia bilang silakan, yang kedua coba kamu cari. Yang kedua ini bawa senter, dia sambil dia cari-cari masuk dalam gudang ini, dia senter, dia cari-cari, teriak-teriak, mana ini, sambil dia kesal, mukanya cemberut. Dibilang jangan jam itu aja, papa ini bikin repot kita, ya bikin kita capek aja cari. Ya, akhirnya cari-cari sampai senternya habis, lampunya tidak bisa nyala, dia keluar. Akhirnya sampai di luar dia bilang, tidak saya ketemu papa, maafkan saya. Akhirnya sudah. Dan sekarang giliran yang bungsu. Yang bungsu sambil tersenyum dengan ciri khasnya, dengan senyum manisnya, dengan kelemah lembutannya, akhirnya dia masuk. Dia masuk ke dalam, sampai di dalam sebentar, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi sebentar lagi dia keluar sambil membawa jam ini. Akhirnya dia bilang, ayah, saya sudah ketemu jamnya. Wah, ini ayah ini senang sekali. Dia bilang, wah luar biasa sekali kau nak. Tidak begitu makan waktu banyak, kamu sudah menemukannya. Apa yang kamu lakukan? Oh gampang saja ayah. Yang saya lakukan adalah saya duduk diam, saya konsentrasi, ya, saya diam sejenak dan saya mendengar. Ternyata ada bunyi tik-tok, tik-tok, tik-tok. Akhirnya saya menemukannya, saya ambil. Akhirnya saya membawa kepada ayah. Nah, akhirnya apa? Artinya apa? Dia fokus. Dia fokus kepada apa? Suara itu. Suara itu. Jadi, apa yang kita mau pelajari saat ini, apapun persoalan kita, jangan cepat-cepat panik. Jangan putus asa. Jangan terlalu cemas. Jangan terlalu khawatir. Tapi kita mau fokus datang kepada Tuhan. Fokus, konsentrasi. Just miliki waktu-waktu pribadi bersama Tuhan. Sehingga kita bisa boleh semakin hari semakin akrab dengan Tuhan. Dia yang menyertai. Dia pasti memberikan jalan keluar untuk setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Seberat apapun itu. Ya, mereka datang, 4 orang itu datang, fokus pada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang mereka alami, mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita dapat keluar dari kemelut hidup? Itu yang pertama, fokus pada Tuhan Yesus. Yang kedua, fokus pada semangat kebersamaan. Ayat 4 katakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka datang, pintu pun sudah tertutup. Ya. Pintu pun sudah tidak ada jalan masuk lagi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa. Ya. Mereka tidak putus asa. Tetapi mereka cari jalan lain. Ya. Kita tidak tahu bagaimana rupa rumah di sana, tetapi yang pasti atap itu bisa dibuka. Akhirnya mereka naik ke atap, membuka atapnya dengan hati-hati, ya, sehingga tidak jatuh kena orang yang di bawah. Akhirnya mereka bisa jalan keluar. Mereka tidak putus asa, tidak duduk, lebih baik kita pulang saja. Ya. Bayangkan, mereka tidak ada keterangan berapa jarak rumahnya, tetapi yang pasti mereka berempat bekerja sama, ya, untuk membawa orang ini kepada Tuhan Yesus. Mereka bekerja sama, ya, untuk menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah itu jawaban. Tuhan Yesus itu, ya, solusi. Banyak orang, ya, yang mengalami kegagalan dalam hidupnya bukan karena tidak berpendidikan, ya, tapi karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. 4 orang ini
memiliki semangat yang luar biasa. Mereka tidak patah arang, ya, tidak putus asa, tapi mereka cari jalan lain. Masih ada jalan, cari di atas, ya, lewat atap. Ini juga mengajarkan pada kita bahwa ketika ada persoalan, ketika semua jalan tertutup, jangan takut, jangan khawatir. Masih ada satu jalan, tengok ke atas, ada jalan. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Banyak orang yang mengeluh ketika mengalami persoalan, ya, mengasihani diri sendiri, sehingga kehilangan semangat. Perhatikan, Alkitab katakan dalam kitab Amsal, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, itu di kitab Amsal katakan itu. Oleh sebab itu, miliki semangat terus. Seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh setiap kita, jangan sampai kita kehilangan semangat. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Immanuel. Dia begitu peduli dengan setiap kita, dengan keadaan kita apapun itu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Oleh sebab itu datang pada Tuhan Yesus. Ya, mereka tetap bersemangat bekerja sama. Orang-orang yang memegang dan mengimani janji-janji Tuhan dalam hidupnya, pasti itu tidak akan mudah mengeluh, tidak akan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kita belajar dari 4 orang ini. Mereka tetap bersemangat, mencari jalan keluar, naik ke atas, membuka atap. Akhirnya orang lumpuh ini bisa dipertemukan di hadapan Tuhan Yesus. Orang boleh tidak punya apa-apa, asalkan jangan sampai tidak punya semangat hidup. Ya, itulah kalau kita punya semangat. Mereka membuka atapnya. Artinya apa? Menjadikan tidak tertutup lagi, atau tidak tertutup itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, menyingkap penutupnya, tudungnya atau pagarnya. Mereka membuka. Kita pun begitu. Membuka mata hati kita untuk dapat melihat kebesaran Tuhan. Ya. Mereka tidak putus asa untuk membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Sebab mereka tahu Yesus jawaban. Ya. Mereka bekerja sama, berempat. Walaupun pasti angkat ke atas berempat itu agak sulit. Tetapi mereka bekerja tanpa pamrih. Tidak boleh ada yang merasa paling hebat. Mereka tidak merasa satu paling hebat. Tidak. Semua berperan yang sesuai dengan tugas. Kita pun begitu. Di dalam kita hidup sebagai warga kerjaan Allah harus begitu. Tetap bekerja sama. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mereka membawa orang kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu bersemangat membawa orang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita pun terus bersemangat membawa orang kepada Tuhan Yesus. Justru bekerja sama lebih baik lagi. Ya. Tidak ada orang yang merasa diri paling hebat. Saya paling hebat karena dia terima Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mana ada orang mati yang bisa respon? Ya. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan itu. Apolos katakan, ya, Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi hidup. Ya. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang yang merasa diri paling hebat. Semua berperan sesuai dengan tugas masing-masing. Mereka bekerja sama untuk membawa si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Kita pun harus demikian. Ya. Oleh sebab itu, mari, tanpa pamrih, kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja sama dengan penuh sukacita pun. Asalkan bawa orang kepada Tuhan Yesus. Ya. Tugas kita apa? Membawa kabar baik. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sehingga tadi ayat kita, teks kita katakan bahwa dia sedang memberitakan firman. Ya, tentang kerajaan Allah. Sebab itu pun yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Seorang hamba Tuhan, Rick Warren, mengatakan,
Allah biasanya lebih suka bekerja melalui orang lain ketimbang mengadakan mujizat. Supaya kita akan saling bergantung dalam persekutuan. Jadi dalam persekutuan pun harusnya kita saling membutuhkan. Ya, saling membantu tanpa pamrih. Karena kita ada sama-sama warga kerajaan Allah. Kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau belajar dari angsa, tapi bukan angsa yang di Indonesia, tapi angsa salju. Apa yang angsa salju lakukan? Ya, pada musim-musim tertentu, angsa salju biasanya berpindah tempat, dan mereka sering terbang bersama-sama dan membentuk huruf V. Jadi mereka mencari persinggahan itu yang baru itu, mereka membentuk formasi huruf V bukan F, ya. Oleh sebab itu, ya, dikala mereka menggampangkan saya, pasti mereka akan terasa lebih cepat dibandingkan dengan mereka terbang sendiri-sendiri. Kalau pemimpin rombongannya sudah kecapean, dia akan mundur ke belakang dan akan ada yang menggantikannya ke depan. Yaitu angsa salju. Terus kalau ada yang sakit atau mungkin kena tembak dalam perjalanan nanti ada dua angsa yang akan menuntun dia. Mungkin mereka akan turun untuk supaya direhat sebentar, supaya bisa kembali pulih, dan mereka akan menunggu rombongan yang berikut lagi, dan mereka akan terbang lagi untuk berpindah, untuk cari persinggahan sementara. Jadi sungguh indah kebersamaan mereka itu di antara angsa-angsa salju itu. Tanpa pamrih mereka saling menopang, tanpa pamrih mereka saling menolong, tanpa pamrih mereka saling menghibur satu dengan yang lain. Sebab itu mengajar pada kita juga, mari memiliki semangat kebersamaan itu di dalam Tuhan. Jangan menjauhkan diri, meskipun saat ini masa pandemi kita sering ibadah di rumah lewat online. Mari selalu sama-sama kita datang pada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Apapun kemelut yang kita hadapi saat ini, yakinlah bahwa kita dapat melewatinya secara bersama-sama. Asalkan kita mau fokus pada semangat kebersamaan. Itu yang kedua. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kemelut hidup. Yang pertama tadi fokus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua fokus kepada semangat kebersamaan. Yang ketiga fokus pada iman. Iman atau bahasa aslinya pistis, percaya atau orang-orang percaya. Yesus memuji iman mereka. Ayat yang kelima tadi katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku," dengan panggilan yang lembut, "anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Tidak ada orang manusia pun yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan. Itu dalam kitab Yesaya. Nah, Yesus sudah membuktikan itu bahwa dia bisa menyembuhkan itu karena dia punya kuasa, dia punya otoritas. Bahwa dialah Tuhan itu. Sebab itu Yesus memuji iman mereka yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup. Dialah Tuhan. Ya. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang dalam hati mereka bilang, kenapa orang ini menghujat Allah? Nah, karena apa? Mata imannya belum terbuka. Orang banyak ini mata imannya telah terbuka bahwa dialah Tuhan, sehingga sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus memuji mereka. Meskipun mereka menemui kesukaran dalam mereka berjuang untuk bertemu Tuhan Yesus, tapi akhirnya mereka bisa menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Mereka akhirnya dapat memperoleh sukacita karena ada kesembuhan dari si lumpuh itu. Nah, mengapa orang banyak dapat mengenali siapa Tuhan Yesus sementara para pemimpin agama Yahudi tidak bisa melihat? Jawabannya terletak pada iman mereka. Yesus melihat iman dari mereka itu yang membawa orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu menjadi sembuh.
Iman itu timbul dari, firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu. Untuk apa? Berdoa, membaca firman Tuhan. Baca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan persoalan, masalah, kemelut terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan tanpa tujuan. Tetapi itu untuk melatih iman saudara dan saya. Supaya semakin teguh. Ya. Supaya semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Mereka melakukan itu. Yakobus 2 ayat 17 katakan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mereka beriman dan mereka melakukan, membawa si lumpuh itu, dan hasilnya mereka memperoleh kesembuhan yang luar biasa. Mereka bersuka cita. Warren Wiersbe bilang, iman yang benar ialah ketaatan yang penuh, keyakinan kepada firman Allah, bagaimanapun keadaannya dan apapun akibatnya. Saya ulangi lagi, iman yang benar ialah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Allah, bagaimanapun keadaannya dan apapun akibatnya. Itulah iman yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang rela meninggalkan segala kemuliaannya, datang mencari saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Ada seorang ayah dan anaknya, dan ketika anaknya sakit keras, dia berusaha bagaimana supaya anaknya bisa sembuh, sampai dia kadang-kadang menjual rumah, menjual tanah, menjual mobil untuk membiayai pengobatan anaknya. Hingga akhirnya anaknya memperoleh kesembuhan. Seketika ayah ini dan anaknya duduk-duduk di depan rumahnya, di beranda rumahnya, lalu melintaslah seorang penjual mie ayam dengan gerobaknya. Si anak bertanya kepada ayahnya, ayah, bolehkah aku membeli mie ayam ini? Ayah bilang, tidak boleh nak, tidak boleh. Mendengar jawaban itu, si anak merasa kecewa, lalu berkata, ayah ini tidak sayang lagi kepada saya. Seringkali juga kita dalam kehidupan ini, yang penuh tantangan ini, kita berpikir bahwa seperti si anak ini, ya, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Bahkan kita merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita. Ya, Tuhan mengizinkan persoalan terjadi. Ya, mungkin persoalan ekonomi yang mulai terpuruk, persoalan kesehatan, ya, persoalan apa? Bisnis, ya, pekerjaan, pencarian jodoh sekalipun, atau perpecahan dalam keluarga. Kadang-kadang tuh kita menganggap bahwa Tuhan tidak menyayangi kita lagi. Oleh sebab itu, mari kabar baiknya buang jauh-jauh pikiran itu dari pikiran kita, saudara. Bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Jika saudara melihat bagaimana besarnya kasihnya pada kita, lihatlah di salib. Begitu besar dia mengasihi kita. Sehingga firman-Nya katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah iman kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga dia rela datang untuk kita. Dia rela berkorban, meninggalkan segala kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, mencari saudara dan saya. Itulah kebaikan Tuhan. Cuma kalau dia izinkan ada persoalan terjadi, itu semata-mata hanya untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Karena iman yang kita miliki bukan iman yang mati, iman yang hidup, tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kasih Tuhan begitu besar. Ukuran kasihnya adalah sang anak. Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Apapun situasi buruk yang kita alami saat ini,
Mulut apapun itu, kesusahan yang melanda kita. Baik masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, atau kesehatan, atau apapun yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu. Fokus kepada semangat kebersamaan. Fokus pada iman. Terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Ya, renungan firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya dan membawa kita semakin indah di dalam Tuhan Yesus, ya, keluar dari kemelut hidup yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau Amin, yang Tuhan. kuandalkan. Haleluya. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah sang penyedia itu boleh memberikan dan menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari siapkan amplop-amplop persembahanmu. Kita akan berdoa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mau melengkapi, menyempurnakan ibadah kami dengan kami mau memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Tangan kami ada amplop-amplop persembahan. Mari Tuhan, Engkau memberkati apapun yang kami beri buat Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan ketulusan hati, kami mau memberi dengan sukarela Tuhan tanpa paksaan. Dan kami percaya apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan di atas muka bumi ini. Berkati anak-anak-Mu yang setia memberi, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Memberkati rumah tangga mereka, bahkan memberkati setiap keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Buka pintu-pintu surga, curahkan berkat-Mu bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan selalu memberkati kita semua.